Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Satria Unggul Wicaksana Prakasa. Hari ini kita akan menyaksikan paparan mengenai sumber hukum internasional atau kita sering sebut sebagai the source of international law. Dia sebenarnya sebagai sumber hukum internasional, maka apa-apa yang dilakukan oleh subjek hukum internasional itu sangat bergantung kepada sumber hukum internasional itu sendiri. The source of international law kita dapat temukan di dalam pasal 38 ayat 1 dari Statuta Mahkamah Internasional atau ICJ Statute sebagai dasar sebenarnya di dalam praktek atau di dalam kebiasaan internasional itu sendiri. Di pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau kita kenal sebagai ICJ Statute, the court whose function is to decide in accordance with international law, such dispute are submit to it shall apply, bla bla bla. Kan detailnya dari poin A sampai D, tetapi yang poin 1 di pasal 38 ini menunjukkan bahwa sumber hukum internasional selain dalam rangka kebiasaan dan praktek antar subjek hukum internasional, juga digunakan oleh Mahkamah Internasional atau ICJ atau International Court of Justice yang berkedudukan di Den Haag di Belanda untuk menjalankan fungsinya di dalam rangka menyelesaikan berbagai macam sengketa internasional yang terjadi di Mahkamah Internasional. Ada 4 sumber hukum internasional yang kita ketahui. Yang pertama adalah International Convention, yang kedua adalah International Custom atau kebiasaan internasional, yang ketiga adalah the General Principles of Law atau prinsip-prinsip hukum umum, yang terakhir adalah Judicial Decision, dan Teaching of the Most Highly Qualified Publicists of the Various Nations atau putusan hakim terkemuka atau jurispruden, serta pandangan sarjana hukum internasional terkemuka. Saya akan jelaskan satu-satu sebagai pemaparan terkait dengan sumber hukum internasional itu sendiri. Menurut J.K. Starke, sumber hukum internasional itu dikategorisasi ada 5, custom, treaty, decision of judicial or arbitral tribunal, juristic works, dan decision or determination of the organs. Ada perbedaan di sini dari konteks teori yang disampaikan oleh J.K. Starke, yaitu kebiasaan internasional, perjanjian internasional, putusan-putusan hakim di Mahkamah Internasional maupun arbitrasi internasional, kerja-kerja yuris, ya bisa disebut advisory opinion atau pandangan pengadilan, atau hal-hal lain yang termasuk dalam ruang lingkup juristic works atau kerja yuris. Dan terakhir adalah decision or determination organs, yaitu keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh organisasi internasional, baik itu di bawah mekanisme PBB maupun di bawah mekanisme organisasi regional yang lain. Tetapi itu adalah pandangan teoritis ya. Rujukan paling utama jika kita merujuk pada sumber hukum internasional tetap di pasal 38 ayat 1. Dalam hal ini J.K. Starka mencoba memberikan tawaran dan gambaran terkait dengan sumber hukum internasional itu sendiri. At least sebenarnya apa yang kita sebut sebagai perjanjian internasional itu akar sejarahnya dalam umumnya dia adalah bagian dari kebiasaan internasional yang dilakukan secara terus-menerus. Ketika dia dilakukan secara terus-menerus, konsisten dan berimplikasi untuk ditaati, ada compliance principles dari sumber atau subjek hukum internasional yang lain, maka kemudian dia menjadi sumber hukum itu sendiri. Jadi ada aspek historis tadi dari waktu ke waktu di mana kebiasaan internasional itu dilakukan, khususnya dilakukan antar negara. Misalkan ketika kita membicarakan praktek hubungan antar bangsa dulunya, yang itu dilakukan terus-menerus, saat ini kemudian berubah menjadi sumber hukum internasional, yaitu melalui hukum diplomatik dan konsuler, misalkan seperti itu. Yang kita kenal di Konvensi Wina 1961 dan 63 tentang hubungan diplomatik dan hubungan kekonsuleran. Atau misalkan ketika kita membicarakan tentang hukum laut, di mana hukum laut itu adalah ada aspek historis di sana. Ada tembakan meriam sebagai bagian dari kebiasaan di dalam hukum humaniter atau hukum perang pada saat dahulu.
Dan itu kemudian di tahun 1982 coba dikristalkan oleh negara anggota PBB untuk dijadikan suatu sumber hukum internasional. Serta ada perjanjian-perjanjian internasional yang lain, yang itu dulunya adalah Customary of International Law. Lalu ada aspek fungsi, yang itu fungsinya tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat universal dan memenuhi prinsip-prinsip yang ada. Misalkan jika kita membicarakan tentang penggunaan senjata nuklir, dulunya adalah dulunya dia dianggap sebagai suatu hal yang melanggar atau bertentangan dengan dengan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Sampai kapanpun senjata nuklir yang digunakan tanpa proses hukum internasional yang tepat, dia adalah bagian dari pelanggaran hukum internasional, termasuk senjata-senjata yang lain. Itulah yang kemudian menunjukkan ada aspek fungsional dari kebiasaan internasional yang sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan dan dari dilaksanakannya hukum internasional itu sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah aspek kepastian hukum yang kemudian ditekankan. Bagaimana kemudian treaty atau international convention jelas disadari atau tidak, dia bagi para pihak yang terikat di dalam perjanjian internasional tersebut. Jika para pihak itu antara negara dengan negara, maka dia tunduk layaknya undang-undang bagi negara masing-masing, asas pacta sunt servanda, dan itu dituangkan di dalam konvensi Wina 1969. Jika kemudian kita membicarakan subjek hukum internasional lain non-negara dengan negara, misalkan di dalam konteks pembuatan perjanjian internasional, kita harus merujuknya di dalam konvensi Wina 1986. Maka dasar pijakan termasuk hubungan di dalam membuat perjanjian internasionalnya pun semakin menguat jika dikonversi atau dirubah di dalam bentuk treaty. Ya, di sana ada aspek kepastian hukum. Perjanjian internasional atau treaty atau international treaty, dia adalah persetujuan internasional yang disepakati antar negara dalam bentuk tertulis, ya, in written form, baik dalam satu naskah atau lebih, dan apapun namanya, serta diatur oleh hukum internasional, atau dalam hal ini adalah tunduk atau governed by international law. Itu adalah definisi yang disampaikan oleh Ian Brownlee tentang international treaty. Oppenheim dan Lauterbach menyebut bahwa sumber hukum internasional adalah persetujuan antar negara, the international agreement between states, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. A state implies of right and duties or right on obligation between party or between states, seperti itu. Itu Oppenheim dan Lauterbach. Hersey menyebutkan perjanjian internasional adalah persetujuan atau kontrak yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Kalau dua negara kita lebih kenal dengan istilah bilateral agreement. Kalau lebih dari dua negara dia disebut multilateral agreement. Untuk menciptakan, merubah, atau menetapkan kewajiban timbal balik di dalam hukum internasional itu sendiri. Mokhtar Kusumatmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Dan ketika kita merujuk perjanjian internasional atau international convention berdasarkan hukum internasional, seperti yang saya bilang tadi, rujukannya ada di Konvensi Wina 1969 atau Konvensi Wina 1986. Di pasal 2 ayat A disebut, an international agreement, dia adalah rezim hukum internasional karena perjanjian internasional, conclude between states ya, atau dia disepakati antar negara atau lebih, itu definisi yang ada di dalam Konvensi Wina 1969. Di dalam tanda kurung ada all organizations, jika kita merujuk di dalam Konvensi Wina 1986. In written form, artinya perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, artinya perjanjian harus di dalam menimbulkan dan menciptakan kepastian hukum, and governed by international law, atau dia tunduk dan diatur berdasarkan rezim hukum internasional. Whether embodied in a single instrument, bla bla bla, in whatever is particular destination. Artinya dalam konteks ini di dalam bentuk satu naskah atau lebih, bentuknya dua tahap atau lebih, dia masuk kategori dari rezim hukum internasional, yaitu perjanjian internasional itu sendiri. Artinya di sini ada beberapa penjelas
makna dari governed by international law berdasarkan tafsir dari International Law Commission atau Komisi Hukum Internasional di bawah PBB. Yang pertama adalah intended to create obligation and legal relation between parties, artinya bermaksud atau bertujuan untuk membangun hubungan hukum dan tanggung jawab hukum di antara negara atau lebih atau di antara para pihak. Yang kedua adalah betul-betul governed by international law, betul-betul tunduk terhadap hukum internasional. Itu adalah tafsir dari International Law Commission PBB di tahun 1946 tentang makna governed by international law. Artinya, karakteristik perjanjian internasional itu ada dua unsur yang setidak-tidaknya perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kehendak untuk diikat, tidak ada paksaan, dan mereka dengan sukarela kemudian untuk membuat kesepakatan internasional sehingga right and obligation atau hak dan kewajiban di dalam rezim hukum internasional itu betul-betul bagi para pihak diilhami sebagai kesepakatan dengan rasa sadar, tanpa kemudian ancaman, tanpa kemudian represi yang kemudian menjadikan perjanjian internasional itu tidak sah kemudian hari. Yang kedua, adanya persetujuan untuk diikat di dalam perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk ratifikasi, sehingga karakteristik perjanjian internasional itu sendiri semakin kuat seperti itu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada beberapa istilah namanya perjanjian internasional, tetapi kita perlu lihat di sini ada daya ikat dari suatu perjanjian internasional itu sendiri yang kita sebut dan kita bisa lihat bagaimana kemudian daya ikatnya, bagaimana kemudian daya aturnya, seperti itu. Dari berbagai macam nama dari perjanjian internasional tersebut, maka kita perlu mengetahui bagaimana daya ikat dari masing-masing perjanjian internasional itu sendiri. Jika kita membicarakan convention, maka kita membicarakan perjanjian internasional dalam ruang lingkup yang bersifat universal, di mana para pihaknya pasti dia adalah multilateral parties, artinya lebih dari 3 negara, dan hal-hal yang diaturnya adalah hal-hal yang bersifat meluas dampaknya, atau di dalam konsep perjanjian internasional dia disebut sebagai law making treaty atau perjanjian internasional yang membuat norma hukum baru. Ketika kita membicarakan protokol, maka kita membicarakan suatu perjanjian internasional yang lebih sederhana, di mana para pihaknya bisa bilateral atau multilateral. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian daya ikatnya. Apakah ada umbrella agreement atau perjanjian payung, atau justru protokol ini menjadi perjanjian induk. Jadi ada dua kemungkinan ketika kita membicarakan protokol, posisinya adalah apakah dia menjadi awal dari suatu perjanjian khusus, atau yang kedua adalah menerjemahkan perjanjian induknya, seperti itu. Kemudian agreement. Agreement dalam konteks ini bisa dalam dua cara pandang, yaitu bilateral maupun multilateral. Jika kita membicarakan bilateral, berarti dia adalah perjanjian di dua negara, dan hal-hal yang diatur bisa jadi law making treaty atau treaty contract atau perjanjian kontraktual. Agreement juga bisa bermakna multilateral dan juga bersifat law making treaty atau treaty contract. Kemudian statute. Statute atau statuta sering digunakan oleh negara pihak, oleh para pihak atau subjek hukum internasional, khususnya di dalam hal pendirian suatu organisasi internasional. Misalkan ketika kita membicarakan statuta PBB, atau statuta Mahkamah Internasional atau ICJ Statute. Dia adalah bagian dari untuk mendirikan Mahkamah Internasional, atau Rome Statute di tahun 1998 untuk mendirikan International Criminal Court, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari statuta. Declaration. Declaration bisa dianggap sebagai suatu perjanjian internasional atau tidak. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan itikat baik atau niat baik negara pihak untuk kemudian menjalankannya. Karena declare itu adalah kesepakatan politik seperti itu. Lebih banyak tendensinya adalah kepada nilai-nilai atau dimensi politik internasional. Kemudian treaty. Treaty itu hampir sama seperti convention, dia bisa perjanjian yang lebih luas dan kemudian mengatur hal-hal yang bersifat umum dan bahkan bersifat law making treaty atau perjanjian internasional yang membuat norma hukum baru. Charter
Charter atau piagam ini kedudukannya sama seperti statut atau statuta yang biasanya diperuntukkan kepada pendirian suatu organisasi internasional dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Jenis-jenis itu dapat kita ketahui di dalam praktek atau kebiasaan hukum internasional itu sendiri. Sehingga kita akan dapat mengidentifikasi bagaimana kekuatan mengikat dari masing-masing nomenklatur dari perjanjian internasional itu sendiri. Golongan seperti yang saya bilang tadi, berdasarkan partisipan atau para pihak ada multilateral treaty, dia pasti lebih dari 2 negara atau 2 pihak. Yang kedua adalah bilateral treaty, yaitu terdiri dari 2 pihak semata. Secara structure atau isi, ada yang namanya law making treaty atau perjanjian internasional membuat norma hukum baru, ada juga treaty contract atau perjanjian internasional yang bersifat kontraktual atau menyepakati hal-hal tertentu yang bersifat spesifik. Objek atau ruang lingkup pengaturan dari perjanjian internasional dia bisa menyangkut masalah politik, keamanan. Yang kedua dia bisa menyangkut masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Terkait dengan validity atau daya ikat dan daya aturnya, ada self-executing treaty, artinya perjanjian itu setelah ditandatangani bisa langsung entry into force atau dilaksanakan. Yang kedua adalah non-self-executing treaty, yaitu perjanjian internasional tersebut memerlukan yang namanya mekanisme ratifikasi di dalam pelaksanaan dari perjanjian internasional itu sendiri. Dan kebiasaannya di dalam praktek hukum internasional, multilateral treaty itu lebih banyak kepada perjanjian internasional yang membuat norma hukum baru. Sedangkan bilateral treaty ditujukan kepada hal-hal yang bersifat perjanjian kontraktual. Namun perbedaan antara multilateral treaty dan bilateral treaty itu terkait hasil perjanjian yang dibuat itu sebenarnya tidak mutlak. Karena seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, dia bergantung kepada praktek-praktek atau kebiasaan internasional yang dilakukan oleh negara atau dilakukan oleh subjek hukum internasional itu sendiri. Yang kedua adalah customary of international law atau kebiasaan hukum internasional. Dia adalah bukti dari praktek-praktek yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai hukum as evidence of a general practices accepted as law. Karakteristiknya adalah ada 3 poin yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah usage, yaitu penggunaan dari perjanjian internasional tersebut yang tidak menimbulkan kewajiban hukum. Committee yang terdiri dari sopan santun dalam hubungan internasional atau keadaban di dalam konteks hukum internasional. Yang kedua adalah custom, praktek yang dilangsungkan berulang dan diterima sebagai hukum internasional itu sendiri. Unsur-unsurnya berdasarkan Customary of International Law melalui pandangan Prof. Mokhtar Kusumatmaja adalah ada unsur material yaitu kehendak negara untuk mengakui dan menerima kebiasaan itu sebagai suatu hukum kebiasaan internasional. Yang terdiri dari opini juris atau pandangan hukum hakim, misalkan kalau kita membicarakan Anglo-Norwegian Fisheries Case, misalkan di dalam menentukan hukum bagi hak nelayan tradisional atau di dalam konteks negara kepulauan, lalu duration, tenggat waktu yang kemudian dilakukan di dalam praktek hubungan internasional itu sendiri, uniformity and consistency, artinya kesamaan dan konsistensi yang dilakukan dari suatu kebiasaan internasional tersebut. Yang ketiga adalah yang keempat adalah generality atau hal-hal yang pada prinsipnya bersifat umum seperti itu. David H. Oates menyatakan seperti itu. Selanjutnya, general principles. General principles atau kita kenal sebagai asas-asas hukum umum itu diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Tidak hanya hukum internasional, tetapi asas hukum pada umumnya. Tujuannya apa? Untuk mencegah non-liquid. Artinya hakim dilarang menolak suatu perkara karena tidak adanya suatu dasar hukum. Itu kemudian menjadi dasar kenapa asas-asas hukum yang berlaku umum digunakan sebagai suatu sumber hukum internasional. Yang kedua adalah kedudukan Mahkamah Internasional menjadi lebih kuat karena ada suatu dasar di mana Mahkamah Internasional dilarang menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya seperti itu. Dan ini memperkuat Mahkamah Internasional, artinya sumber hukum internasional it's not just about international conventions but also the others. Salah satunya adalah
general principles itu sendiri. Yang ketiga adalah bermanfaat bagi perkembangan hukum internasional. Artinya hukum internasional akan cenderung lebih fleksibel dan lebih adaptif terhadap berbagai macam perubahan yang terjadi di dalam masyarakat internasional itu sendiri. Yang terakhir adalah putusan pengadilan dan pandangan sarjana terkemuka. Keputusan pengadilan dan pendapat sarjana hukum terkemuka ini tidak mengikat, tidak menimbulkan suatu kaidah hukum, tetapi dia dapat dirujuk sebagai suatu penguat ya atau justifikasi argumentasi yang disampaikan oleh Mahkamah Internasional di dalam memutuskan suatu perkara. Termasuk pendapat para sarjana. Dalam hal ini adalah pandangan tokoh-tokoh hukum internasional yang itu digunakan sebagai reference atau rujukan di dalam memutuskan suatu perkara internasional. Dan terakhir adalah walaupun dia bukan non binding source of international law atau dia adalah sumber hukum internasional yang tidak mengikat, tetapi keputusan badan pelengkap organisasi internasional di bawah mekanisme PBB, misalkan keputusan Majelis Umum, dia dapat dirujuk sebagai suatu sumber hukum internasional, walaupun di dalam prakteknya dia memerlukan tindakan-tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh negara anggota, baik itu melalui suatu perjanjian internasional turunan atau melalui suatu hal-hal yang lain. Walaupun dalam posisi dan kedudukannya Majelis Umum atau di General Council yang ada di bawah mekanisme PBB, dia tidak dapat dikategorikan sebagai kuasi legislatif. Saya rasa itu teman-teman terkait dengan sumber nasional. Semoga dapat bermanfaat bagi kita di dalam rangka pengembangan hukum internasional ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.